Banyak ibu hamil yang baru saja melahirkan, tetapi tidak tahu ciri dan tanda bayi sehat pada bayi yang baru saja dilahirkan, khususnya pada usia 7 hari pertamanya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ciri dan tanda pada bayi sehat tersebut, yang bisa Anda lihat pada anak Anda nantinya. Semua ciri dan tanda pada bayi sehat tersebut bersumber dari buku Pink ini, yaitu buku panduan ibu hamil. Berikut dengan penjelasan yang saya akan berikan. Mungkin banyak ibu hamil yang memilikinya tetapi jarang membacanya. Untuk itu, ikuti terus video saya berikut ini sampai habis. Bayi yang lahir dengan keadaan sehat mempunyai tanda dan ciri yang dapat kita lihat secara langsung, bahkan oleh seorang yang bukan ahli medis sekalipun. Bayi yang tidak gampang sakit belum bisa dikatakan sehat sepenuhnya. Tanda kesehatan bayi mencakup aspek fisik dan emosional yang mana keduanya saling berkaitan. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan keduanya karena kondisi bayi yang kurang baik bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Bayi yang sehat secara fisik sekilas dapat dilihat dari peningkatan berat badan dan tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan secara emosional, bayi yang sehat biasanya tidak mudah rewel. Berikut ini ada beberapa tanda bayi yang sehat saat baru saja dilahirkan, bahkan hingga usia 7 hari pertamanya, seperti yang pertama, bayi lahir langsung menangis. Bayi yang lahir langsung menangis merupakan salah satu tanda bayi yang lahir dalam keadaan sehat. Orang tua dapat mendengar tangisannya pertama kali saat bayi dilahirkan. Bayi yang menangis cukup keras dan terdengar sangat nyaring, itu merupakan ciri dan tanda si kecil sehat, sebab menangis sangat penting untuk bayi karena akan membuat saluran pernafasannya menjadi longgar. Orang tua dapat segera berkonsultasi ke dokter bila tidak mendengar tangisan bayi saat bayi baru saja dilahirkan, sebab dikhawatirkan ada kelainan pada si kecil. Yang kedua, tubuh bayi kemerahan. Saat bayi baru saja dilahirkan, kita sebagai orang tua segeralah memeriksakan kondisi tubuh bayi kita, karena tubuh bayi yang memiliki warna kulit kemerahan saat baru saja dilahirkan merupakan ciri dan tanda bayi sehat. Biasanya warna kulit merah akan terlihat pada bagian bibir, muka, kulit tangan, bahkan sampai bagian kaki. Orang tua dapat berkonsultasi kepada dokter terkait bila menemukan kondisi kulit bayi berwarna kuning setelah dilahirkan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, bayi bergerak aktif. Ketika si kecil menginjak usia 4 minggu dan seluruh anggota tubuh si kecil dapat berfungsi normal, berarti ia merupakan bayi yang sehat. Karena masih banyak sekali bayi yang setelah berusia 4 minggu tetapi belum dapat menggerakkan seluruh tubuhnya secara normal. Yang keempat, berat saat dilahirkan 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Saat bayi baru saja dilahirkan secara normal memiliki berat badan minimal 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Ini merupakan ciri dan tanda bayi sehat yang berikutnya. Jika berat badan bayi kurang, hal ini bisa disebabkan karena asupan saat di dalam kandungan juga kurang. Namun ini tidak perlu terlalu khawatir karena ibu dapat menaikkan berat badan si kecil saat sudah keluar dari rahim. Jadi sebaiknya selama masa kehamilan, ibu hamil harus memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsinya. Yang kelima, bayi menyusu dari payudara ibu dengan sangat kuat. Setelah bayi yang baru saja dilahirkan, maka seorang ibu dapat memberikan ASI setelah jangka waktu 8 jam. Di saat bayi tersebut mengisap ASI dari puting bunda, maka akan terasa sangat kuat sekali mengisapnya. Ini merupakan salah satu ciri dan tanda yang paling mudah untuk dikenali untuk bayi yang sehat. Yang keenam, anggota tubuh normal. Tanda dan ciri bayi sehat saat baru dilahirkan adalah seluruh anggota tubuhnya seperti ciri fisik yang menjadi bagian yang tidak kalah penting juga. Bayi yang sehat bisa orang tua lihat dari anggota tubuh, yaitu dari ujung kaki hingga ujung kepala, beserta lubang mulut, pusar, dan lubang duburnya. Cek apakah lengkap dan sempurna. Jika terdapat salah satu anggota tubuh yang tidak ada, maka dapat menandakan bayi tersebut memiliki kelainan. Yang ketujuh, fases.
Ciri dan tanda bayi sehat saat baru saja dilahirkan yang terlahir yaitu fases atau kotoran bayi saat hari pertama hingga hari ke-7 memiliki warna hijau, dan ketika bayi berumur lebih dari 7 hari warna fases berubah menjadi kuning. Bunda dapat mengecek sendiri bagaimana warna fases yang dikeluarkan oleh si kecil dari hari pertama hingga hari ke-7. Selain dari tanda dan ciri bayi sehat saat baru saja dilahirkan hingga pada usia 7 hari pertamanya, ada beberapa pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan oleh bayi dari dokter, bidan, ataupun perawat pada bayi yang baru lahir berupa pelayanan esensial seperti yang pertama, jaga bayi tetap hangat. Setelah bayi dilahirkan, petugas medis akan menjaga tubuhnya untuk tetap hangat. Biasanya bayi akan langsung diselimuti dengan cara dibedong. Yang kedua, bersihkan jalan napas bila memang tersumbat. Untuk bayi yang baru saja lahir, biasanya petugas persalinan akan memeriksakan jalan napas bayi, karena banyak sekali bayi yang mengalami penyumbatan pada jalan nafasnya yang disebabkan oleh arek ketuban atau apapun itu, sehingga dapat membahayakan kesehatan bayi nantinya. Yang ketiga, keringkan dan jaga bayi agar tetap hangat. Setelah bayi dilahirkan, petugas kesehatan akan mengeringkan bayi agar tetap hangat. Bayi baru boleh dimandikan setelah 8 jam setelah dilahirkan. Yang keempat, potong dan ikat tali pusar tanpa membuih apapun, kira-kira 2 menit setelah lahir. Setelah bayi dilahirkan, petugas kesehatan harus memotong tali pusar bayi kira-kira 2 menit setelah dilahirkan. Perhatikan memotong tali pusar tersebut, jangan sampai terjadi kesalahan karena dapat terjadi pendarahan pada bayi. Hal ini sering terjadi pada petugas kesehatan yang masih belum mahir untuk mengatasi proses persalinan. Yang kelima, segera lakukan inisiasi menyusui dini. Setelah beberapa jam bayi dilahirkan, sebaiknya dilakukan inisiasi menyusui dini karena dapat bermanfaat untuk merangsang ASI agar keluar. Hal ini sering tidak diperhatikan oleh perawat maupun orang tua, karena bila orang tua tidak melakukan inisiasi menyusui dini, maka dikhawatirkan ASI bunda tidak keluar. Yang keenam, beri salep mata antibiotik tetrasiklin 1% pada kedua mata. Setelah bayi dilahirkan, petugas kesehatan memberikan salep mata antibiotik 1% pada kedua mata bayi agar terhindar dari virus atau bakteri yang dapat membahayakan mata bayi dan juga dapat memberikan kesehatan mata bayi. Yang ketujuh, beri suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri anteroteral setelah IMD. Bayi yang baru saja lahir cenderung mengalami kekurangan vitamin K karena cadangan vitamin K dalam hati relatif masih rendah. Sedikitnya transfer vitamin K melalui tali pusar, rendahnya kadar vitamin K pada air susu ibu, dan setelah sterilisasi saluran pencernaan bayi baru lahir. Sedangkan asupan vitamin K dari air susu ibu belum mencukupi ketika bayi baru saja dilahirkan. Kekurangan vitamin K berisiko tinggi pada bayi untuk mengalami pendarahan yang disebut pendarahan akibat defisiensi vitamin K. Yang kedelapan, beri suntikan imunisasi hepatitis B 0,5 mg setelah pemberian vitamin K1. Vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi hati akibat virus hepatitis B. Vaksin ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus. Mengenai macam-macam imunisasi, Anda dapat melihat video saya sebelumnya pada channel saya ini. Yang kesembilan, pemberian identitas kalau dilahirkan di rumah sakit besar. Setelah bayi baru lahir, biasanya petugas kesehatan akan memberikan identitas kepada bayinya. Biasanya hal ini dilakukan pada rumah sakit besar, rumah sakit umum, ataupun bidan. Yang ke-10, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Setelah bayi dilahirkan, petugas kesehatan akan memeriksa kondisi fisik bayi. Jika ditemukan gejala fisik ada yang kurang, misalnya detak jantung yang tidak stabil atau yang lainnya, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Yang ke-11, pemulangan bayi yang dilanjutkan konseling dan kunjungan ulang. Jika semua kondisi yang telah saya sebutkan telah terpenuhi, maka bayi dapat dibawa pulang setelah kondisi sang ibu merasa baikan. Jangan lupa untuk melakukan konseling dan kunjungan ulang pada usia bayi kurang dari 1 bulan. Setelah bayi dibawa pulang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua kepada bayinya yang masih berusia di bawah 1 bulan, seperti adanya perawatan yang harus diperhatikan secara lebih oleh orang tua kepada bayinya. Yang pertama, berikan ASI secara sering. Berikan ASI secara sering kepada bayi karena di dalam ASI tersebut terdapat
mendapat berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh bayi. Orang tua sebaiknya memberikan asupan makanan yang bergizi sehingga ASI yang dihasilkan juga dapat lebih bermanfaat. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau kolostrum yang mengandung zat kekebalan tubuh. Bunda dapat langsung berikan ASI kepada si kecil, jangan sampai terbuang karena terdapat banyak sekali kandungan yang dibutuhkan oleh si kecil. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Menurut buku panduan ibu hamil, bayi yang belum berusia 6 bulan hanya boleh mengkonsumsi ASI saja sampai usia 6 bulan. Tetapi untuk kasus anak saya sangat berbeda karena anak saya sudah diberikan minuman air putih sejak usia 1 bulan, dan hal tersebut memang disarankan oleh bidan yang menolong istri saya untuk melahirkan, dan alhamdulillah sampai sekarang keadaannya baik-baik saja. Karena menurutnya bayi juga membutuhkan cairan yang memenuhi kebutuhan tubuhnya agar tidak dehidrasi. Selain itu, ada beberapa manfaat pemberian ASI kepada bayi yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, sehat, praktis dan tidak butuh biaya. Yang kedua, meningkatkan kekebalan alamiah pada tubuh bayi. Yang ketiga, mencegah pendarahan pada ibu nifas. Yang keempat, menjalin kasih sayang ibu dan bayi. Yang kelima, mencegah kanker payudara. Untuk lebih lengkapnya penjelasan mengenai manfaat pemberian ASI kepada bayi, Anda dapat menyaksikan video saya sebelumnya tentang manfaat air ASI. Itulah beberapa tanda kesehatan dan perawatan pada bayi yang baru saja lahir yang perlu orang tua perhatikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.